saya akan menarik diri dari kuasa hukum Novi. Saya cuman besar harapan saya banyak orang baik di luar sana. Detik-detik Bryan Praneda mengundurkan diri dari tim pengacara Teh Novi. Banyak netizen sebut dia adalah pengkhianat sesungguhnya. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Fakta Populer. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Jangan lupa like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Bryan Praneda mengundurkan diri dari tim pengacara Novi. Polemik penyalahgunaan dana donasi yang melibatkan nama Agus Salim belum menemukan titik terang. Hadir di berbagai podcast, pria tersebut berbagi kronologi dari musibah yang dialaminya ini. Netizen pun geram sebab maksud awal dari donasi bukanlah membayar utang. Masyarakat beranggapan Agus seharusnya fokus berobat untuk pulih dan kembali mencari nafkah. Karena permasalahan yang tak kunjung berakhir, pada Selasa 26 November 2024 disepakati mediasi antar pihak Teh Novi dengan pihak Agus Salim. Sayangnya, pertemuan ini tidak menemukan kata setuju atau sepakat berdamai. Bahkan Novi memilih walk out di tengah pemaparan Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus Salim. Sikap ini kemudian membawa Bryan Praneda membuat pernyataan mengejutkan. Pria yang tergabung dalam tim kuasa hukum Novi itu memilih mengundurkan diri dari posisinya. Selain itu, Bryan juga mengajak warganet untuk menyikapi kasus donasi Agus ini dengan hati nurani. Pernyataan itu membuat masyarakat menyorot kembali perkataan Bryan ketika menjadi tamu podcast Deddy Corbuzier. Berita tersebut menjadi perbincangan para netizen di media sosial. Inilah reaksi dan tanggapan netizen di media sosial. Gimana kalau menurut kalian, gengs? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Tapi Novi yang diminta untuk membantu masalah ini, ya. Dari awal saya bantu masalah ini pendampingan secara pro bono. Saya gunakan waktu saya, pikiran saya, tenaga saya agar supaya kasus ini dapat selesai dengan baik. Mengapa? Karena tujuan kebaikan dan tujuan utama, tujuan kemanusiaan. Donasi kemanusiaan untuk pengobatan harus tetap segera dilakukan. Betul. Ya. Betul. Makanya saya minta Bapak Ibu bertahun-tahun lama segala macam, saya bikin pertemuan di gedung 2, mengundang ya Agus dan Bang Farhad dan kuasa hukumnya. Ayo sini selesaikan masalah, bereskan supaya apa ini donasi supaya segera dapat disalurkan secepatnya. Ya, itu inisiatif saya. Lebih lanjut saya kirimkan juga surat. Saya kirimkan surat, ayo Bang Farhad ini proposal kami bagaimana? Tolong ini bagaimana? Akhirnya berapa WA saya bertanya, ayo Bang Bryan, saya sambut dengan baik aja. Kita ketemu hari Jumat. Nggak bisa ketemu hari Jumat. Ya. Hari Sabtu nggak bisa. Akhirnya hari ini kita ketemu. Tujuan utama untuk kebaikan, untuk kemanusiaan. Tidak ada satu sedikit pun titik di hati saya untuk ansos atau untuk apapun juga. Saya tidak menggunakan media sosial saya untuk membranding diri saya. Anda bisa lihat rekan kerja saya seperti apa. Saya tidak pernah ada ke bawah seperti itu. Tujuan satu saya adalah bagaimana supaya masalah ini diselesaikan dengan baik. Banyak perbedaan pro kontra dari donatur, dari A, B, C, D. Tolong kita pakai hati nurani, walaupun ada ya sedemikian rupa berbagai macam masalah polemik yang dilakukan oleh Agus. Itu hal yang dinamika yang tentunya dalam kemalangan, tentunya mereka akan membela sendiri-sendiri, tapi jangan dijadikan itu sebagai alasan untuk menghilangkan rasa kemanusiaan dan keduanya mungkin saya sampaikan mungkin untuk karena Novi sudah meninggalkan, dan ini saya menyatakan saya akan menarik diri dari kuasa hukum Novi.
biar pada tahu. Oke. Egois, egois. Ini pengacara hebat. Ini pengacara hebat. Makasih semuanya. Gimana bang? Bang emosional bang, Bang Brian sedikit aja bang, Tenovi bang. Terutama ya saya kaget betul ketika Brian mengatakan mundur diri dari kuasa hukumnya Novi, di tengah-tengah ada Agus dan lain-lain begitu ya. Ini kan adalah suatu hal yang mengagetkan kita semua tentunya gitu ya. Tapi kalau saya sendiri secara pribadi dari hati kecil saya sih udah nggak kaget Brian itu mundur. Kenapa? Karena Brian sadar betul saat ini banyak sekali di sosial media, di media saat ini sedang mempertanyakan langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Brian. Apakah langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Brian ini sudah benar apa tidak gitu, upaya-upayanya sudah benar apa tidak. Nah ini kan jadi persoalan baru lagi kan sebenarnya kan. Jadi gua kalau melihat Novi sangat tertekan, maka gua tadi bahkan pertemuan saja mungkin teman-teman lihat jam pada saat saya buat story di IG saya, di mana saya melihat baru kali ini saya melihat seseorang tertekan bukan karena lawannya tetapi tertekan karena lawyernya sendiri. Ya itu adalah ungkapan dari saya di sosial media saya pada saat pertemuan sedang berlangsung loh. Pada saat itu Brian belum mengatakan mundur, belum ada apapun, tapi saya di sana sudah melihat ada indikasi itu. Jadi intinya deadlock ini sebenarnya sudah saya prediksikan, sudah saya perkirakan. Saya tahu betul apa isi perasaannya Novi. Saya tahu betul apa yang ada di pikirannya Novi. Novi saat ini sedang tidak nyaman sekali. Saya selalu katakan Novi serba salah, Novi terjepit begitu ya. Terjepit bukan karena persoalan ini, dia terjepit karena harus mendengarkan saran siapa. Padahal hati nuraninya dari lubuk hati dia yang paling dalam, dia melihat bahwa netizen, dia melihat bahwa para donatur bersuara saat ini gitu ya. Bahkan tadi kalau ada teman-teman yang melihat live daripada Emma Waroka di awal-awal sekali, Brian mengatakan bahwa beban Novi sudah terlalu berat katanya. Ya intinya beban Novi ini sudah terlalu berat ya. Intinya jangan kasih beban lagi ke Novi. Lah hari ini dia mundurkan diri, itu adalah beban baru untuk Novi gitu. Jadi bagi saya ini adalah inkonsistensi dari seorang Brian. Tapi oke, kita hormati keputusan daripada Brian sebagai seorang lawyer yang mundur dari kliennya gitu. Kita hormati itu, kita hargai itu. Akan tetapi kritikan saya kepada Brian, harusnya hal itu jangan diucapkan di dalam preskon. Harusnya sebagai seorang Brian, sebagai seorang lawyer gitu ya, dia harus bersurat dulu, mencabut surat tersebut dulu, baru dia melakukan preskon. Bukan preskon dulu baru mengirimkan surat. Itu aja sih sebenarnya konteksnya. Tapi tetap yang Novi lakukan hari ini menunjukkan bahwa Novi konsisten. Yang Novi hari ini lakukan menunjukkan bahwa Novi saat ini berada di pihak netizen, berada di pihak donatur. Menunjukkan bahwa Novi melakukan sesuai dengan hati nurani. Novi melakukan perbuatan tersebut, dia walk out, dia menunjukkan kalau dia berpihak kepada donatur. Novi bahkan sempat chat ke saya tadi malam gitu ya, sebelum acara tersebut dia chat, "Bang, saya jamin saya bersama para donatur." Itu yang dia sampaikan. Jadi saya angkat topi buat Novi. Ini adalah satu apresiasi tinggi buat Novi. Novi adalah orang yang luar biasa. Nah, harus kita dukung. Dan kita sekarang sudah perlahan mengetahui siapa sih biang kerok gitu ya. Siapa sih yang membuat persoalan ini menjadi jelimet. Kita sebenarnya sudah paham. Intinya tinggal teman-teman lihat bagaimana perkembangan kasus tersebut. Oke? Teman-teman doakan Novi yang terbaik. Saya menanggapinya gini. Saya kok jadi malu ya nontonnya. Saya benar-benar malu nontonnya. Pablo pernah mundur, Dennis pernah mundur, saya juga pernah mundur. Tapi kami mundur dengan waktu yang tepat, cara yang tepat. Nah kemarin, beliau ini mundur, menurut saya waktunya tidak tepat, caranya juga tidak tepat. Sehingga ketika dia mengumumkan pengunduran dirinya, itu seperti orang lagi nonton bola, gol. Woi, teriak begitu. Itu bagaimana perasaan Novinya ya? Kalau seandainya ada sebuah kejadian yang dirayakan oleh lawannya, ya seperti orang nonton bola dan masuk gol, oke, masih oke lah. Tapi ini kalimat muncul dari pengacaranya yang katanya kemarin ngomong bahwa Novi itu katanya ponakannya, Brian ini omnya. Masa omnya setega itu, ya terus sepanik itu
sebegitunya sampai mau melakukan mengucapkan pengunduran diri dalam kondisi seperti itu. Saya aja yang bukan saudaranya, bukan omnya, ya nggak tega gitu melihatnya, sampai teriak sampai kayak orang pun bola saya bilangin. Maka saya katakan saya menontonnya malu sebagai seorang advokat ya yang profesional. Tiba-tiba ada rekan saya, ya dulu dia itu rekan saya dari tahun 2017, saya sudah satu tim sama Brian. Tapi dengan kejadian kemarin saya malu, ya saya sedih. Ya, itu memberikan tontonan yang sangat memalukan. Dengan alasan katanya sebenarnya dia ingin cepat menyelesaikan permasalahan Agus dan Tenovi terkait donasi. Karena menurut pandangannya bahwasanya dia kepengen uang donasi ini cepat diselesaikan, tidak berlarut-larut. Dia hanya fokus ke situ. Tapi kemarin kan ada deadlock, akhirnya tidak sesuai dengan keinginan dan harapan dari seorang Brian Praneda. Ya gini, kalau menurut saya alasan ingin cepat selesai itu dan kemudian dia langsung mempertimbangkan itu menurut saya nggak tepat juga. Menyelesaikan permasalahan hukum ini bukan dibutuhkan kecepatan, ya, tapi ketepatan. Ya. Caranya tepat. Ya. Kalau cepat nggak ada persoalan. Mau sebulan, mau 2 bulan, mau 3 bulan, mau setahun. Kalau caranya nggak tepat, silakan. Mendingan pelan tapi tepat. Ya. Perlu perhitungan, perlu menganalisa dengan cermat. Nah, bagaimana mau melakukan dengan cepat, tapi persyaratan pertemuan itu ditentukan. Ini jangan ikut, ini jangan ikut, ini jangan ikut, ini boleh, ini enggak, dan lain sebagainya. Terus juga andai kata pun Novi tanda tangan kemarin itu pada akhirnya dia tanda tangan, itu menurut saya kesepakatan yang melalui proses dengan tekanan. Menurut saya tidak bagus juga.